Ya, halo, selamat malam. Salam sehat semuanya. Selamat bergabung dengan live on Instagram bersama Let's Talk malam ini. Special edition karena kita akan melakukan live on Instagram tidak pada hari biasanya yaitu pada hari Sabtu. Kita akan mengundang Mbak, saya invite yang akan jadi tamu kita malam ini. Silakan Mbak Tati bisa accept. There we go. Perdana nih. Ya, very easy lah. Gampang kan Mbak? Iya, iya, iya. Nggak Tapi perlu belum bisa belajar. berdiri. Iya. Ya, terima kasih ya sudah Nah, kemarin akhirnya sudah bisa ditawarin. bergabung. Iya, sama-sama. Iya, Makasih. posisi di mana nih Mbak Tati? Di Di rumah. Ciputat. Iya. Di Jadi Ciputat. aku Oke. dari kampus, terus sengaja pulang supaya di rumah Oke. aja. Kalau nggak harus ke Depok nih. Iya. Kalau saya di kampung sekarang, Oh, di mana kampungnya? di Bumi Ayu, Kabupaten Brebes, di Jawa Tengah. Oh, Iya, kebetulan hari ini anak saya disunat. Aduh, iya, jadi agak selamat berat. ya. Iya, Aduh, makasih. Jadi nyambi jagain si Allegra habis sunat. Ya, baiklah. Kita sudah live. Saya ucapkan selamat datang khususnya kepada Mbak Tati yang akan jadi tamu kita malam ini. Selamat datang juga untuk teman-teman audiens yang sudah mulai bergabung. Terima kasih sudah berpartisipasi dalam acara live on Instagram malam ini. Very special edition karena kita melakukan live on Instagram tepat pada tanggal 22 Desember di mana kita memperingati Hari Pergerakan Perempuan Indonesia tahun 2021 ya. Biasanya acara live on Instagram Let's Talk diadakan pada hari Sabtu lewat acara Saturday Night live on Instagram with Let's Talk. Tapi kali ini kita punya special edition dan juga punya special guest, Dr. Tati Dewardi atau Mbak Tati Dewardi PhD, yang saya udah kenal sejak lama, tapi baru kali ini bisa ketemu langsung. Ini pun lewat live on Instagram. Ya, baiklah. Tema kita malam ini sesuai dengan apa namanya background Mbak Tati juga, tapi juga selain itu kita akan melihat bahwa tema yang akan kita angkat ini memang tema yang sangat penting tentang peran atau posisi perguruan tinggi Islam dalam pembaruan pemikiran keislaman, tapi melalui kajian dan riset-riset tentang gender, tentang feminisme, tentang seksualitas dan seterusnya seperti itu. Jadi satu sisi kita pengen tahu bagaimana isu-isu gender atau kajian-kajian tentang gender, tentang seksualitas, tentang feminisme ini menyumbang pada proses atau pada pembaruan pemikiran keislaman melalui perguruan tinggi Islam seperti Universitas Islam Internasional Indonesia yang meskipun sudah didirikan beberapa waktu lalu tapi baru mulai beroperasi tahun ini ya setelah terdistrak sama COVID. Kita juga kalau lebih jauh lagi kita juga punya UIN, Universitas Islam Negeri atau perguruan tinggi Islam lain yang selama ini sudah melakukan proses pembaruan pemikiran Islam sejak lama. Kalau kita runut sejarahnya ada Profesor Harun Nasution, ada siapa lagi Munawir Sazali, kemudian ada Mukti Ali yang semuanya itu pionir-pionir pembaruan pemikiran Islam sampai generasi Nurholis Majid, Cak Nur, dan akhirnya juga tiba pada generasi sekarang ini termasuk kehadiran Mbak Tati yang sekarang menjadi tamu kita malam ini juga tidak terlepas dari proses dan baik prosesnya ataupun pencapaiannya pembaruan pemikiran Islam baik dari segi pemikirannya ataupun dari segi kelembagaan pendidikannya itu sendiri seperti itu ya. Jadi kita akan melihat bagaimana satu sisi kajian gender menyumbang pada pembaruan pemikiran Islam, di sisi lain juga bagaimana pemikiran Islam atau pembaruan pemikiran Islam sendiri berkontribusi pada pengembangan pemikiran-pemikiran tentang gender ya.
Uh, karena Mbak Tati kebetulan baik master maupun PhD-nya dilalui di Amerika, mungkin juga nanti kita bisa cerita perbandingannya bagaimana kajian-kajian gender dilakukan di sana. Walaupun secara spesifik Mbak Tati lebih fokus ke apa namanya kajian tentang pendidikan, tentang literatur dan seterusnya, tapi saya yakin dalam beberapa aspek Mbak Tati juga familiar dan bukan sekedar familiar tapi juga expert di bidang pengembangan kajian gender ya, walaupun nanti kita nggak terlalu fokus ke sana. Baiklah, sekali lagi terima kasih Mbak Tati sudah bergabung dengan kita. Terima kasih kepada kawan-kawan audiens yang juga sudah bergabung dengan live on Instagram special edition memperingati Hari Pergerakan Perempuan Indonesia tahun 2021. Jadi sekali lagi tema kita adalah perguruan tinggi, Islam, dan pembaruan pemikiran keislaman melalui kajian gender. Tamu kita malam ini adalah Dr. Tati Dewardi atau Tati Dewardi PhD. Saya perkenalkan dulu CV-nya biar lebih kenal ya. Walaupun mungkin untuk kalangan IAIN, untuk kalangan apa namanya dunia kajian-kajian pendidikan, saya pikir harusnya ya sudah tahu siapa Mbak Tati ini. Saya bacakan dulu. Tati Dewardi atau nama lainnya Tati Latifah Duria adalah Ketua Program Magister Ilmu Pendidikan di Fakultas Pendidikan di Kampus Indonesian International Islamic University atau UII atau Universitas Islam Internasional Indonesia yang lokasinya di perbatasan antara Tangerang Selatan dengan Bogor ya. Masih daerah situ ya. Kayaknya kalau mau bikin perguruan tinggi yang bagus nggak boleh lepas dari Ciputat ya. Di situ-situ terus. Dan kebetulan tanahnya ada. Kebetulan tanahnya juga ada di situ. Mbak Tati adalah Fulbrighter. Saya masih ingat waktu saya di Ohio University tahun 2006-2008 itu, Mbak Tati juga sedang di akhir S2 ya di Columbia University dengan beasiswa Fulbright waktu itu. Kemudian setelah lulus, Mbak Tati melanjutkan ke Ohio State University di Columbus di Ohio untuk bidang education, dua-duanya education. Waktu di Columbia University juga education, di Ohio State juga education. Mbak Tati lulus di Ohio State University dengan disertasi berjudul Reading and Responding to Children's Literature, A Qualitative Study of Indonesian Pre-Service Teachers Response in an Introduction to Children's Literature. Jadi Mbak Tati memang fokusnya di children literature, tapi juga untuk isu-isu pendidikan yang lain, termasuk apa namanya international education, kemudian yang lagi ngetrend sekarang tentang digital media ya, tentang media literasi seperti itu. Jadi yang butuh narasumber, yang butuh narasumber untuk isu-isu tentang digital and media literasi, tentang education, tentang international education, dan terutama tentang reformasi pendidikan. Saya pikir kita perlu memanfaatkan keahlian dan kepakaran Mbak Tati ini. Sayang-sayang nih kita udah punya PhD baru, fresh ya, tidak dimanfaatkan seperti itu. Jadi silakan ya, apa namanya, Mas Menteri, kalau perlu kalau perlu penasehat, kalau perlu konsultan, silakan, kita punya nih. Mbak Tati juga sangat produktif menulis, baik di jurnal internasional, di jurnal nasional, juga di koran ya, di Kompas terutama. Dan ini menjadi bagian penting dari menjadi public scholar gitu ya. Nggak semua orang bisa mengakses atau bisa membaca apa namanya hasil-hasil riset melalui jurnal. Jadi apa namanya scholar juga penting sekali untuk menulis di koran-koran populer sehingga pikiran-pikiran kita bisa tersampaikan lebih apa namanya lebih mudah sama publik ya, karena seperti koran kemudian media populer yang mainstream lain itu lebih mudah diakses oleh pembaca yang lebih publik seperti itu. Jadi ini juga contoh yang sangat penting ketika kita menjadi scholar, menjadi akademisi,
tidak hanya berorientasi pada penulisan jurnal yang pembacanya tertentu, kita juga tidak bosan atau tidak sungkan atau tidak enggan untuk menulis di koran-koran mainstream ya, di koran-koran di media-media mainstream seperti Kompas dan lain sebagainya seperti itu. Jadi pikiran kita bisa lebih tersampaikan secara umum atau secara lebih luas oleh pembaca yang lebih luas seperti itu. Di antara tulisannya di Kompas, pedagogi untuk menepis misinformasi di Kompas tahun 2020, beberapa terbitannya memang mulai banyak dan mulai aktif terbit di tahun 2020 ini. Untuk jurnal internasional, Mbak Tati pernah menulis Reading Analytically and Feeling Connected when Indonesian Pre-Service Teachers Read Foreign Stories from China, Iraq, and the US in Misreading Different Cultures, Interpreting International Children's Literature from Asia. Diterbitkan di Rowman and Littlefield USA dengan editor Yukari Amos dan Daniel Amos ya, tahun 2018. Untuk jurnal yang lain, Journal of International Journal of Education in Literacy Studies, Mbak Tati menulis dengan Mas Judi, Digital Literacy with Student Teachers, Exploring Indonesian Student Teachers Initial Perception about Integrating Digital Technologies into a Teaching Unit. Jadi banyak tulisan-tulisan Mbak Tati baik di jurnal internasional maupun di koran. Dan sekali lagi, saat ini Mbak Tati adalah ketua program studi manajemen pendidikan atau ilmu pendidikan. Kaprodi Magister Pendidikan. Ribet banget. Magister Ilmu Pendidikan. Magister ya. Magister Ilmu Pendidikan di Fakultas Ilmu Pendidikan di Universitas Islam Internasional Indonesia ya. Sekali lagi terima kasih Mbak Tati, terima kasih semua audien yang sudah bergabung di sini. Saya tidak bisa menyapa satu persatu. Semoga diskusi kita akan produktif. Baiklah, kita akan mulai. Seperti saya bilang tadi, salah satu pentingnya mendiskusikan tema kali ini yaitu tentang bagaimana perguruan tinggi Islam menjadi institusi yang terus melakukan upaya pembaruan pemikiran keislaman ini bisa di-track lagi saat ini, dan kita akan fokus bagaimana kajian tentang gender, bagaimana isu-isu gender itu menjadi bagian penting dari pembaruan pemikiran keislaman melalui institusi pendidikan Islam ini. Dan sebaliknya, kita juga mencoba men-tracing bagaimana pembaruan pemikiran keislaman melalui institusi pendidikan Islam ini juga berkontribusi pada pengembangan kajian dan riset-riset tentang gender, tentang feminisme, dan seterusnya seperti itu. Jadi ini hal penting gitu ya, apalagi sejak lama sekali lagi UIN dan sekarang UII memang punya tradisi terlibat secara aktif dan intens dalam proyek pembaruan pemikiran keislaman ini. Dari yang paling kontroversial seperti dilakukan oleh Harun Nasution sampai generasi Mas Ahmad Sahal. Ya, seperti itu ya. Oke, kita mulai aja diawali dengan pertanyaan. Sebenarnya apa sih yang mendorong Mbak Tati menjadi seorang akademisi, menjadi seorang scholar gitu ya, khususnya di bidang pendidikan ini, khususnya juga melihat dari aspek gender Mbak Tati sendiri sebagai seorang perempuan misalkan seperti itu. Kira-kira apa sih, ada ambisi apa yang ingin ditunjukkan sebagai perempuan untuk menjadi seorang scholar ini? Silakan Mbak Tati. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Mas Waalaikumsalam. Fahri, kawan lama ya. Saya masih ingat banget Mas Fahri waktu itu. Apa ya Mas? Saya mengirim sesuatu, saya. Ya. Saya minta disertasinya Romo, siapa yang tentang Nawawi Al-Bantani. Terus saya dapat dikirimi CD. Karena saya menulis tesis tentang itu, tentang itu. Feminisme Islam ya. Lucunya itu saya mengirimnya dengan stem yang kerja keras. Harganya itu benar-benar yang sangat, jadi salah pencet.
Tapi itu Iya. jadi fresh gitu kayak kemarin. Padahal udah lama banget ya Mas Farid. Mas Farid ini sebenarnya tokoh ya, Bapak Ibu semua. Jadi Toko sangat buku. generous memperkenalkan saya. Tapi sebenarnya ini ada ahli yang salah satu orang yang sangat genuine gitu dengan Mbak Ira gitu dengan kajian yang sedang akan dibicarakan. Jadi sebenarnya saya pengagum dua orang ini karena mereka yang melakukan penelitian, melakukan advokasi gitu ya, intens jadi studi. Kalau saya itu bukan melakukan studi ya. Kalau saya itu ada epistemiknya ya. Jadi maksudnya saya sebagai seorang perempuan atau yang karena gender studies itu terkaitan dengan pengalaman-pengalaman perempuan, saya ya itu menjadi bahan referensi saya dan menjadi kritis karena saya yang istilahnya embodiment ya dari pengalaman-pengalaman yang sering dikaji gitu. Jadi Iya. dari segi pengetahuan mungkin Mas Farid sama Mbak Ira ini adalah orangnya gitu. Mungkin saya merefleksi dari pengalaman saya itu uh, wah asik sekali nih pokoknya. Banyak tamu ini. Iya, asik juga sambil ngobrol ya. Um, Iya. saya tuh lahir dari keluarga santri ya, dari Bekasi di ujung harapan. Keluarga saya itu saya sekolah di pesantren mondok ya, tapi itu karena dekat rumah jadi saya pulang pergi. Dan bahwa dari pesantren saya bisa sekolah ke Amerika itu perjalanan yang saya nggak pernah kepikir ya, karena memang Iya. dan juga memilih pendidikan. Kalau mungkin bidang pendidikan itu saya ada kaitannya karena warga rata-rata memang pendidik ya, baik itu yang Mm. apa namanya pondok pesantren itu adalah keluarga besar gitu, itu kakek apa namanya terus dan keluarga besar rata-rata pengajar ustazah gitu ya, Mm. terus ustaz, terus pemimpin dewan masjid atau pemimpin musola dan sebagainya. Jadi itu keluarga pendidik adalah bagian dari keseharian ya. Nanti akan itu apa ya ketika saya memilih jalur pendidikan saya rasa sangat alamiah karena mungkin itu yang saya terbiasa ya terbiasa melihat model-model yang saya lihat sehari-hari sehingga saya besar. Dan ketika memilih kuliah saya lulus dari pesantren namanya At-Taqwa atau Putri ya, kalau dulu nama bahasa Arabnya Al-Baqiyatus Sholihah. Saya melanjutkan ke UIN Jakarta. Dan itu pada saat saya sekolah melanjutkan ke UIN Jakarta itu saat itu masih IAIN, Mas Farid mungkin masih ingat ya dulu IAIN. Ketika saya lulus baru UIN, jadi betul-betul transformasinya luar biasa UIN Jakarta. Nah saya memilih UIN Jakarta saat itu bukan hal yang populer ya dari keluarga dari lulusan pesantren saya, karena memang di pesantren saya itu rata-rata lulusan kalau ingin melanjutkan sekolah perguruan tinggi itu UIN saat itu belum menjadi pilihan karena berbagai macam ini ya, misalnya pertimbangan gitu ya. Jadi kalau di keluarga kami itu yang keluarga besar saya rata-rata kalau melanjutkan kuliah itu ke Mesir, Al-Azhar. Iya, iya. Ya, jadi kakak saya sudah ke Al-Azhar, kakak perempuan saya juga ke Al-Azhar gitu, dan saya punya keinginan tinggi sekolah. Saya memang semangat sekolah ya, dan orang tua kami itu selalu menekankan selama masih bisa dibiayai, ayo lanjutkan sekolah, pasti dibiayai gitu. Jadi kami tenang gitu kalau itu, tidak memikirkan biayanya. Nah, saya ada resistensi tuh, saya nggak mau seperti mengikuti, saya pengen punya jalan sendiri istilahnya. Resistensinya adalah saya udah punya agensi, Mas Farid ya. Agensi saya adalah saya berbeda dengan keluarga saya ingin menjadi diri saya yang saya memilih untuk itu, bukan karena itu jadi kebiasaan gitu atau tradisi. Nah di UIN Jakarta itulah seperti Mas Farid bilang tadi itu yang banyak sekali legasi-legasi yang membuat saya itu terbuka sekali ya di UIN Jakarta itu, termasuk pilihan-pilihan saya mau sekolah kemana. Jadi UIN Jakarta bagi saya itu salah satu tempat yang membuka mata, membuka perspektif gitu ya, termasuk juga kesempatan-kesempatan ya, possibility saya, horizon saya betul-betul terbuka. Saya harus memberi kredit luar biasa kepada IAIN dan atau UIN Jakarta saat yang memungkinkan saya menjadi tumbuh yang saya nggak pernah bayangkan, termasuk bisa melanjutkan sekolah ke Amerika. Jadi pilihan-pilihan saat itu ya tentu kalau sebelumnya saya melihat sekolah itu adalah ke Timur Tengah, Mesir terutama yang paling utama. Kalau pas di UIN Jakarta ternyata Mas Farid kan bisa lihat sendiri ya, junior kita itu ada yang ke Amerika, Australia, Belanda gitu ya, ke Eropa. Jadi betul-betul luas sekali gitu. Dan saya termasuk yang ingin membuka jalan saya sendiri, yaitu saya pengen sekolah ke tempat-tempat yang saya tidak perlu mengekor atau mengikuti tradisi keluarga saya.
Dan kesempatan yang saya persu saat itu adalah kesempatan bisa sekolah ke Amerika. Yeah. Nah, pendidikan itu mungkin karena saya S1 saya itu adalah pendidikan, jadi akhirnya ngelanjutin aja tuh Mas Farid ya. Bikin proposalnya gitu ya, bikin apa statementnya, persiapan ke Amerika untuk dapat Fulbright itu akhirnya maksimal sehingga berhasil dapat Fulbright dan bisa terkirim ke Teachers College Columbia itu pendidikan. Jadi memang ada soal apa keterbiasaan melihat pendidikan karena keluarga rata-rata pendidik gitu. Terus juga jalannya memungkinkan yaitu melalui jalur pendidikan S1 dan beasiswa pendidikan. Dan itu yang saya tekuni dan yang saya sukai gitu ya, sampai saya melanjutkan S3 pun pendidikan. Jadi pendidikan literasi, pendidikan yang berkaitan sastra anak gitu ya. Itu yang saya minati. Jadi itu kali ya, ada faktor sejarah dan faktor akhirnya memang menikmati gitu misalnya. Iya. Kalau dari dalam kira-kira apa tuh? Ya, saya pikir tadi cerita tentang bagaimana tinggal di pesantren justru menjadi salah satu sumber inspirasi pertama gitu ya untuk bisa menjadi scholar bidang pendidikan itu juga penting gitu ya. Mungkin persepsi orang yang selama ini nggak begitu mengenal pesantren atau mengenal dari luar pesantren, mengenal pesantren dari luar mungkin menganggap bahwa pesantren itu jalurnya hanya menjadi ustazah seperti itu. Tapi kita lihat setelah di pesantren, Mbak Tati bukan jadi Mamah Tati, tapi jadi Dokter Tati. Iya, dengan segala perjalanannya seperti itu. Jadi pesantren justru menjadi salah satu gagasan awal, menjadi inspirasi pertama Mbak Tati memilih jalan ini. Dan kemudian berkorelasi dengan perkembangan di UIN yang kebetulan pada saat itu juga memang menjadi salah satu institusi yang sangat penting dalam mendorong pembaruan pemikiran, termasuk mendorong mahasiswanya untuk bisa terus berkembang tanpa harus linear ke pendidikan Islam seperti itu ya. Jadi sejak lama memang UIN ini, terutama UIN Jakarta, mendorong mahasiswanya untuk sekolah dimanapun gitulah, di Amerika, di Belanda, di Jerman, di Eropa, di Australia dan seterusnya seperti itu. Dan tapi tetap saja gitu ya, walaupun ada lingkungan seperti itu, dorongan internal pasti juga tidak kalah penting gitu ya. Maksudnya ada situasi seperti itu. Ternyata kan nggak semua orang memilih jalur itu gitu ya. Beda dengan Mbak Tati yang ada kesempatan dan akhirnya juga menggunakan kesempatan itu gitu ya. Mungkin juga yang perlu dipelajari sekarang, mungkin ada pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kalau dari internal, dari dalam sendiri. Kalau tadi Mbak Tati seakan-akan semuanya itu smooth gitu ya, natural kayak gitu. Seperti nggak ada pergolakan dari dalam, tapi sebenarnya seperti apa tuh Mbak Tati? Wah, ini jadi kembali lagi cerita ya, maksudnya dari pesantren. Terus saya rencana trajektori hidup saya itu kan ini mungkin agak cerita jadi ya. Jadi di keluarga saya itu memang sangat kami sekolah itu saya termasuk anak mantan ya. Maksudnya anak santri ya Betawi dan orang tua saya itu sudah sangat kegiatan aktivitas yang bersifat non akademik itu terus terang memang sangat dibatasi, artinya kalau mau pergi pun diantar, jadi nggak bisa naik mecer, harus diantar sama sopir atau diantar sama kakak gitu ya, jadi ada unsur pingitan gitu ya. In a way itu privilege ya, tapi juga bagi saya masa perkembangan saya merasa itu saya tahu bahwa ada dunia luar sana yang saya tidak ketahui karena memang langkah saya dibatasi. Jadi langkah saya dibatasi secara fisik ya. Jadi saya tidak boleh mengakses. Saya kan senang sebenarnya kegiatan fisik, misalnya saya senang olahraga, saya senang seni gitu ya. Saya senang bela diri misalnya, hal-hal yang ekspresi diri gitu. Tapi kayaknya itu tidak memungkinkan karena memang dianggap beberapa itu nanti malah banyakkan bergaul yang enggak-enggaknya dibanding kegiatan yang sebenarnya saya sukai gitu. Tapi ya sudah, itu putusan orang tua saya untuk saya tumbuh seperti itu. Namun ada yang tidak bisa dibatasi ya oleh siapapun, yaitu pikiran kita ya. Saya kan senang membaca dari kecil ya, haus sekali. Jadi baca, makanya saya studi saya literasi.
Jadi dari kecil tuh saya supply bacaan, sebenarnya meskipun orang tua saya bukan pendidikan tinggi ya, tapi mereka tuh selalu punya majalah-majalah bekas yang selalu dibawa ke Oke. saya. Jadi majalah Tempo, majalah Femina, majalah Kartini gitu. Itu jadi sumber-sumber Mm-mm. saya baca, termasuk negara-negara yang saya nggak pernah kepikir. Itu sumber bacaan. Jadi kayak apa, netes gitu ya, Iya. informasi yang saya hanya bisa, mungkin kalau saya nggak ada bacaan tuh saya nggak bakal punya horizon atau perspektif tentang kehidupan orang yang di luar yang saya temui di pesantren atau keluarga Mhm. saya. Jadi itu satu. Terus juga TV, bagi saya itu TV bukan hanya untuk entertainment, tapi memberikan perspektif aja bagi saya kalau kehidupan Iya, iya. orang yang berbeda sama saya gitu. Itu jendela betul buat saya. TV kayak Sesame Street itu bagi saya kayak apa ya, antara guru dan juga hiburan gitu ya. Jadi kan Hmm. ada banyak sekali ininya edukatif gitu. Iya. Nah itu terus terang kebawa terus tuh kehausan saya. Jadi ketika saya sekolah di pesantren juga dibatasi bacaannya. Jadi saya merasa ada sesuatu yang saya memang selesai pesantren sampai kelas aliyah ya, Mhm. tapi ada sesuatu yang saya merasa kehausan saya ini belum selesai gitu ya. Jadi itu Iya. bergulat, makanya saya termasuk rasanya kehausan saya ini apa namanya, itu apa, kalau saya melanjutkan tradisi kakak-kakak saya misalnya pergi ke Timur Mhm. Tengah, rasanya itu bukannya jawabannya di situ gitu, karena saya sudah Oke. tahu modelnya kayak kakak saya respect sama mereka ya, tapi saya nggak mau seperti itu, saya mau berbeda Nah, gitu. iya, iya. Jadi apa yang ada di wajah atau dimodelkan oleh apa yang di sekitar saya bukan mau seperti Oke. mereka, saya mau jadi yang Iya, iya. Yang belum, saya berbeda. menemukan itu gitu, saya nggak tahu Iya, seperti iya. apa, tapi bukan yang ada di sini gitu, saya mau berbeda. Kayaknya Mhm. agensi, kalau saya sekarang pakai istilah agensi saya udah mulai Iya. saya unik sendiri gitu, saya unik sendiri, dan saya harus Oke. cari itu memuaskan keunikan saya itu dengan tadi memilih memilih cara sekolah, yaitu ke UIN Jakarta. Dan itu pilihan yang Iya. saya bilang nggak umum ya di komunitas kami atau di keluarga, tapi akhirnya Mhm. dibolehkan dan saya happy dan Iya. sampai ini keputusan yang baik menurut saya. Jadi di perjalanan Iya. itu Mas Farid nggak smooth aja. Menarik ya. Mm-mm. Ya, makasih Mbak Tati. Saya pikir itu life story yang penuh pelajaran berharga ya, terutama Mm-mm. untuk yang punya keinginan, cita-cita, ambisi untuk menjadi Mm-mm. scholar, terutama yang perempuan gitu ya, bahwa kemampuan untuk memutuskan apa yang memang di kepala kita sudah menjadi tujuan itu penting sekali gitu ya. Walaupun mungkin kita dari background yang mainstream kayak tadi mainstream pesantren, yang jalurnya itu harus ke Mesir, ke pendidikan keagamaan dan seterusnya, tapi ternyata dengan kemampuan untuk membuat keputusan sendiri secara merdeka dan independen, kita bisa mencapai tujuan itu. Artinya setiap orang, siapapun itu, termasuk perempuan gitu ya, punya yang Iya, tadi Mbak Tati bilang agency gitu ya, kemampuan untuk membuat keputusan sendiri dan menjalani keputusan itu sampai akhirnya mendapatkan tujuan gitu ya, menghasilkan suatu tujuan yang kita memang rencanakan sejak awal seperti itu. Tentu saja tadi banyak juga pergolakan dari dalam, iya, itu juga bagian dari agensi juga ya, kemampuan iya. beradaptasi dengan tantangan, dengan hambatan dan seterusnya seperti itu. Tapi Mm-mm. akhirnya Mbak Tati bukan cuma sekali gitu loh, mengalami pendidikan di Amerika, tapi 2 kali. Dan dua-duanya itu dari kampus yang bahkan dalam kategori Amerika sekalipun itu adalah kampus-kampus keren kayak gitu. Dari Columbia University, Ivy League ya. Kemudian juga Ohio Keren. State University, juara apa namanya, juara football. Wow, Seperti itu ada. ya. Jadi itu 2 kampus keren semuanya kayak gitu. Dan apalagi Mbak Tati juga menerima Fulbright, salah satu beasiswa paling bergengsi. Bukan bukan karena saya juga Fulbright loh. Fulbrighter. Tapi juga memang apa namanya, salah satu beasiswa yang membuat banyak penerimanya itu sekarang punya posisi yang cukup berpengaruh dalam berbagai posisi baik di dalam kampus maupun di luar kampus seperti itu. Nah, Iya. Mbak Tati punya pengalaman yang penting itu gitu ya, setelah lepas dari UIN menjadi orang yang berbeda dengan tradisi dalam keluarga, dengan tradisi di pesantren seperti itu. Bisa ke Columbia University, mendapatkan PhD dari Ohio State University seperti itu.
kira-kira apa sih refleksi Mbak Tati gitu ya sebagai sebagai seorang perempuan dari pesantren dari IAIN yang kemudian berhasil mendapatkan MA dari Columbia, mendapatkan PhD dari Ohio State seperti itu. Kira-kira seperti apa nih refleksinya Mbak Tati? Termasuk melihatnya dari aspek gender sebagai seorang perempuan dari pesantren misalnya seperti itu. Ya. Itu ini ya pertanyaan yang berat gitu, mesti diurai gitu ya. Tapi ya saya mencoba menjawabnya dari beberapa ini ya angle. Misalnya saya mesti mengakui saya tuh beruntung, Mas Tarik ya, sebagai perempuan dari keluarga latar belakang yang bahwa saya tidak perlu memikirkan biaya sekolah ya. Jadi orang tua saya itu betul-betul seperti saya sampaikan tadi, orang tua saya itu selalu menekankan ke anak-anaknya, laki perempuan sama loh Pak. Saya itu kalau ingat begitu menunjukkan bapak saya, ibu saya itu betul-betul sangat ini ya, progresif. Jadi dia bilang semua anak, namanya bapak ya, semua anak bapak kalau mau sekolah setinggi-tinggi apapun akan dibiayai. Dari kecil selalu dikasih. Itu ternyata buat anak kecil tuh bagus sekali ya. Saya di horizon saya itu betul-betul kayak nggak ada batasnya Mas Fahri. Saya tuh merasa ada S1, S2, S3 ya. Kalau saya masih kepingin ya, saya mau lanjut gitu. Saya nggak tahu bahwa itu memerlukan biaya, tapi saya tahu ada orang tua saya gitu, apakah dia mampu atau tidak gitu. Tapi selalu memberi keyakinan kepada saya bahwa nggak usah dipikirin gitu. Yang perlu mikir adalah kamu mau sekolah aja, gitu, sekolah aja. Ternyata itu penting sekali buat anak ya, memberikan saya ya. Pertama saya nggak pernah dibedakan laki perempuannya, terus kedua bagi saya, jadi saya tuh lebih merasa sebagai manusianya, bukan sebagai kalau perempuan saya harus lebih merhatiin ini atau tidak. Jadi soal saya seberapa tekun, seberapa ngotot saya mau sekolah gitu, sekolahnya mau di mana nanti dibiayain. Ternyata memang betul saya sekolah dibiayain ya, tapi ketika saya masuk ke UIN saya mikirnya adalah beasiswa, jadi saya udah nggak mikir orang tua. Nggak mungkin orang tua saya membiayai ke Amerika, terus terang ya. Tapi maksud saya adalah bahwa apa yang ditekankan orang tua saya itu menjadi ternyata itu pemantik luar biasa buat saya ya, dan ternyata kesempatan luar biasa di depan gitu untuk kita gitu melanjutin. Nah dari segi saya sebagai perempuan, karena tadi saya tidak pernah ada kompleks soal bahwa perempuan dibelakangkan atau tidak, itu tidak ada. Saya merasa keberuntung ya dapat orang tua seperti itu. Tapi ada hal lain tentu saja soal keputusan-keputusan ini ya, bagaimana ya, kalau saya melihat tadi itu soal keperempuanan saya dari segi keputusan mungkin saya tidak pernah dapat halangan, tapi yang saya rasakan tentu saja ketika saya sekolah gitu, identitas perempuan saya itu kelihatan sekali bahwa apa yang saya rasakan, apa yang saya observasi adalah unik dari yang saya sebagai pelajar di Amerika. Misalnya perempuan saya kan bersama suami yang juga sekolah, melanjutkan sekolah. Ternyata apa yang dirasakan dalam sekolah sebagai misalnya graduate student male dari Indonesia, graduate student female dari Indonesia, ternyata itu beda sekali ya. Bagaimana misalnya soal perspektif memanage diri dan sebagainya gitu. Dan bagi saya misalnya bagi suami saya misalnya jadi memanage itu adalah sesuatu yang baru buat dia, sementara bagi saya itu adalah kesempatan, karena kalau di Indonesia itu mungkin memanage diri perempuan dengan kebebasan, artinya memilih pilihan yang banyak dan sebagainya, itu malah menyenangkan. Saya di situ melatih saya untuk banyak choices untuk perempuan. Jadi saya banyak sekali identitas saya dan juga freedom saya exercise gitu selama di Amerika. Gitu. Jadi bukan saya unlock semua tuh satu demi satu apa yang ada di sana yang saya sebelumnya tidak tahu bahwa saya perempuan itu ternyata sangat itu dimungkinkan gitu. Mungkin kesannya abstrak ya, tapi sekedar misalnya mendatangi satu tempat. Ini saya atau Ahmad nih? Udah balik lagi ya? Oke, iya.
Iya. Lanjut. Itu tadi Kayaknya tadi banyak ada. sekali. Iya, Iya ya. tadi saya ada buffering gitu. Saya merasa banyak sekali kesempatan buat saya tadi tuh. Misalnya saya mandiri sekali karena merasa aman ya, tidak ada yang Hmm. calling misalnya di Amerika gitu ya. Di Iya sana ya. kan kalau orangnya sweet, halo Neng, assalamualaikum atau apa itu kan sangat buat perempuan saya ya. Kalau Iya saya ya. jalan, kalau di Indonesia terus terang saya harus Neng, manyun Iya aja secure gitu ya. kan, suka gitu toh. Iya. Kalau di Iya. Amerika saya merasa aman sekali. Kalau ada orang Hmm. sweet malah dia yang akan di istilahnya dianggap orang Siap-siap kampung atau diborgol. dianggap orang jahat ya. Malah bisa malah bisa Iya di borgol. itu ya. Iya betul. Kalau di sana tuh orang nggak ada yang komentar wajah, nggak ada yang komentar badan, nggak ada yang komentar kita mau apa gitu. Semua orang betul-betul respect gitu ya terhadap Hmm. perempuan. Soal space juga kan, kalau kita misalnya jalan pulang sendiri, kalau dari perpus saya suka pulang sendiri ya. Sebagai Iya ya. perempuan kan sebenarnya sangat menakutkan ya pulang sendiri, tapi Hmm. misalnya ada orang dari perpustakaan gitu ya, Iya. laki-laki, tahu saya perempuan di depan gitu, dia tahu bahwa perempuan tuh merasa terancam kalau ada Hmm. laki-laki di belakang. Nah, dia akan melambatkan jalannya, jangan sampai saya merasa Hmm. takut. Jadi saya ngerti Iya. bahwa dia respect saya. Itu bagi saya, wow, luar biasa ya. Iya. Hmm. Pengalaman-pengalaman seperti ini yang mungkin di Indonesia saya nggak akan berani gitu. Karena Hmm. orang Iya. itu kadang-kadang nggak ngerti soal face, bahwa perempuan itu ada rasa ketakutan luar biasa kalau Hmm. dalam waktu tertentu, terus tempat yang sepi gitu. Jadi Iya. itu buat saya menjadi Hmm. pengalaman dan juga pembelajaran yang bagi saya Iya. sebuah ini ya luar biasa ya. Iya. Hmm. Mm-mm. Ya, makasih banyak ceritanya, sangat sangat menarik, sangat penting dan menarik dan inspiratif saya pikir ya. Maksudnya Mm. sejak awal memang apa refleksi terhadap personal story ini menjadi sangat penting gitu ya. Mm-mm. Soal bagaimana orang tua yang mentreatment secara adil, uh, tapi yang lebih penting lagi bahwa treatment itu di accept gitu ya, diterima gitu loh dengan apa dengan pikiran-pikiran produktif tentang kebebasan. Akhirnya saya bisa memilih apa dunia saya sendiri seperti itu dan kemudian juga memang catatan tentang kelembagaan pendidikan gitu ya atau situasi pendidikan di mana kita melakukan sekolah itu juga sangat penting terkait bagaimana keamanan gitu ya. Bukan jadi sekarang ini kita berpikir gitu loh kalau membuat lembaga pendidikan yang maju yang bisa suportif terhadap pengembangan pemikiran itu bukan sekedar resources dari segi apa namanya akademik gitu ya seperti misalkan harus punya perpustakaan yang besar lah dengan buku-buku yang lengkap profesor-profesor yang apa namanya yang mumpuni tapi itu tadi soal jaminan keamanan supaya Ya. kita bisa melalui sekolah bisa melalui proses belajar itu benar-benar maksimal seperti itu gitu ya dan itu juga refleksi bagaimana lembaga tersebut termasuk sivitas akademikanya memahami bagaimana masing-masing di antara kita itu juga perlu saling mendukung dan memenuhi jaminan keamanan tersebut gitu ya. Tadi cerita tentang bagaimana seorang laki-laki yang justru apa namanya mengendorkan atau apa tidak berburu-buru jalan ketika ada student perempuan di depannya itu menarik sekali gitu ya. Di kita pasti sebaliknya gitu. Kalau ada kesempatan kayak gitu justru digunakan sebisa mungkin untuk justru melakukan pelecehan seksual dan seterusnya seperti itu. Jadi ini catatan ya buat lembaga-lembaga pendidikan tinggi betapa pentingnya aturan seperti Permendikbud itu untuk menjamin Hmm. proses belajar yang aman dan nyaman itu. Baik, terima kasih Mbak Tati sekali lagi kepada audiens di sana. Sekali lagi terima kasih. Silakan jika punya pertanyaan bisa langsung disampaikan di chat. Nanti saya akan coba membacakannya. Baiklah, mungkin kita mulai mengenal dulu tentang Universitas Islam Internasional Indonesia, di mana Mbak Tati sekarang menjadi Kepala Prodi Manajemen Pendidikan atau ilmu apa tadi Ilmu Magister pendidikan. Magister Ilmu Pendidikan. Bukan manajemen. Ya, Magister Ilmu Pendidikan Iya. di MEII. UII. Ya, kita coba mengenal dulu dari aspek gendernya ya, yang memang jadi fokus pembicaraan kita hari ini dari hal yang teknis. Kira-kira kalau sejauh ini Mbak Tati lihat
apa keseimbangan gendernya ya, soal gender balance antara akademisi dan scholar perempuan dan laki-laki di UI ini sejauh mana? Apakah sudah kelihatan seimbang atau masih seperti perguruan tinggi lain, laki-laki akademisi masih dominan seperti itu? Kalau memang situasinya masih sama seperti itu, kira-kira kenapa? Atau kalau memang sudah seimbang, apakah itu sudah menunjukkan visi UIII yang baru, yang menjadi universitas yang bukan hanya apa namanya internasional gitu ya, tapi juga dalam konteks yang lain mendukung keadilan gender misalkan seperti itu. Kira-kira gimana Mbak Tati? Ya baik, Mas Farid, ini sambil saya mengenalkan ya kampus yang saya bicarakan tadi sama Mas Farid itu namanya Universitas Islam Internasional Indonesia. Ini universitas untuk pascasarjana ya, dari S2 sampai S3. Kami tidak memiliki S1. Yang saya bernaung itu berarti memang dari level magister nanti ini baru mulai penerimaan baru di semester 1 mahasiswa kami. Total yang kami terima itu untuk tahun 2021 mereka 100 orang dari dunia lah ya. Terus pertama contoh di Fakultas Pendidikan kan. Sekarang ada 4 fakultas, ada Fakultas Pendidikan, Ilmu Politik, Ilmu Ekonomi dan Bisnis, dan Ilmu Studi Islam. Nah, di fakultas saya pendidikan itu kita punya 25 mahasiswa dari Afghanistan, dari Pakistan, dari Bangladesh, Maroko, dan dari Thailand ya. Terus tentu saja dari Indonesia. Nah, tentang pertanyaan tadi, di 4 fakultas, 2 dekan itu adalah perempuan, Ekonomi dan Bisnis, Profesor Masita. Terus Fakultas Pendidikan, Profesor Nina Nurmila. Dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, tadi sudah Studi Islam Profesor Nur Haidi, dan Fakultas Ilmu Politik itu Dr. Philip Permonte ya. Jadi dari segi itu 2 perempuan 2 laki ya. Kita akan membuka 2 fakultas lagi in the future, tapi untuk sekarang ada 2. Nah, dari segi kayaknya kalau itu sudah menjawab ya, bahwa dari representasi kertas itu di tingkat fakultas 2 pimpinannya berimbang. Sebenarnya kalau saya bicara dari pendidikan, sebenarnya kami itu cuma berdua, saya Profesor Nina dan saya. Jadi Profesor Nina adalah dekan, saya kaprodinya. Jadi kami tuh yang betul-betul memegang kendali, istilahnya yang meran fakultas itu adalah kami berdua. Dan tentu saja Profesor Nurmila kan adalah seorang ahli gender studies dan feminis ya, Islamic studies. Jadi kental sekali itu menjadi dirinya Nina. Jadi dalam kita tentu saja saya tidak mengkaji, tapi ketika saya kuliah, isu gender itu bukan isu terpisah ya. Ketika kita membicarakan sesuatu ya, minoritas atau minoritas group itu selalu menjadi bagian pembicaraan. Nggak lengkap gitu kalau belum ada pembicaraan soal representasi minority groups, termasuk ya perempuan. Nah, dari situ kami tuh selalu misalnya hal-hal yang kesana kecil tapi nggak pernah dibicarakan gitu ya. Kami misalnya, karena kami yang berdua orang dalam running fakultas, kami hal-hal yang kan kami berdua kurang lebih adalah meletakkan legasi apa ya, atau tradisi apa yang ada di fakultas kami. Nah, kami sangat sadar gitu bahwa mahasiswa kami itu bukan hanya orang-orang yang punya pengasuh gitu, misalnya orang-orang yang mereka juga punya hak reproduksi gitu ya, atau yang sudah punya keluarga dan sebagainya, tapi mereka masih melanjutkan sekolah gitu, maksudnya perempuan ya. Biasanya perempuan itu banyak yang mengambil tanggung jawab gitu, raising the family. Sementara pertanyaan terhadap laki-laki kadang-kadang tidak. Dianggap dari satu paket mereka bisa melanjut ke sekolah, ada yang mengurusi di belakang. Sementara kalau perempuan sekolah tapi juga ngurusi anak mau tidak mau. Nah, mahasiswa kami meskipun kami jarak jauh ya, tapi kami karena punya kesadaran itu, selalu kami lihat ketika Zoom gitu, anaknya yang glendotin atau sebagainya. Bagi kami itu tidak apa-apa gitu ya, dan mereka tahu itu hidup mereka adalah belajar dan juga ini bagian hidup mereka gitu. Jadi kami tidak pernah meletakkan disiplin bahwa memisahkan, itu satu. Tapi juga
kami penting bahwa ketika kampus ini kita tumbuhkan, kita harus memperhatikan kebutuhan adanya daycare. Jadi kami sudah masukkan dalam program gitu daycare, dan waktu itu di fakultas saya sama Bu Profesor Nina itu daycare penting sekali gitu. Iya, kalau kita di luar negeri kan kita bisa bawa anak perpustakaan, kita taruh anak, kita kerja di perpus. Jadi pengalaman bahwa suksesnya kita atau selesainya kita kuliah karena ada bantuan gitu ya, bantuan yang dari kampus atau dari pemerintah gitu, sehingga perempuan bisa melanjutkan sekolah dan bisa jadi profesor gitu ya. Nah, untuk itu kami mengusulkan, kita budgeting untuk daycare. Kita harus punya daycare karena anak mahasiswa kita ada yang single parent, ada yang anak masih kecil dan sebagainya. Kita mau mereka ini orang-orang bagus, sudah terseleksi, sudah beasiswa. Nah, usul kami itu akhirnya malah diambil sama universitas gitu. Universitas, kita harus punya daycare di perpustakaan. Jadi sekarang perpustakaan Triple IU sudah memiliki 1 lantai yang sudah didedikasikan untuk daycare. Jadi kami senang. Tidaknya itu ide kami tersambut malah ke tingkat yang lebih tinggi ya. Jadi kami memberikan fasilitas yang betul-betul setidaknya apa yang bisa kita berikan kepada mahasiswa yang betul-betul memang untuk kita support menjadi scholar ya, laki dan perempuan, terutama perempuan yang bebannya memang banyak meracing dan family gitu. Itu contoh kecil tapi saya rasa itu sangat meaningful ya. Apalagi emang ini baru awal ya. Kita berharap semoga nanti ke depannya pikiran-pikiran tentang keadilan gender, tentang gender balancing, semuanya itu bisa terus berkembang di Triple IU sekarang ya namanya ya, lebih keren ya, lebih mudahnya ya. Ya sebenarnya saya tadi sempat kepikir mau nanya tentang peran sekolah-sekolah atau akademisi perempuan di Triple IU ini terhadap pengembangan kajian gender, tapi kita sudah mulai terbuka lewat tadi paparan Mbak Tati sendiri soal gagasan tentang daycare seperti itu yang merupakan permulaan ide bagaimana menjadikan gender ini sesuatu yang integratif dalam pengembangan Triple IU ini. Dan kita sekarang mulai bisa berharap ke depan dengan Profesor Nina Nurmila yang kita kenal baik sebagai salah satu tokoh penting feminisme, khususnya feminisme Islam, dan juga ada Mbak Tati yang pakar ilmu pendidikan gitu ya. Kita berharap Triple IU ini akan menjadi salah satu pionir baru dalam pengembangan kajian-kajian gender ke depan juga ya. Lewat Triple IU sendiri atau secara umum menginspirasi pengembangan pemikiran di perguruan tinggi Islam yang lainnya seperti itu. Jadi kita sudah mulai bisa melihat tentang peran sekolah-sekolah perempuan gitu ya di Triple IU yang masih baru ini seperti itu. Dan artinya ke depan kita juga bisa mendorong upaya lebih lanjut lah seperti itu. Mungkin akan berdiri semacam Center of Gender Studies yang lebih kuat dengan kajian-kajian yang lebih intensif, memfasilitasi konferensi mungkin seperti itu ya. Apalagi ada 2 orang leader di sini yang dua-duanya sudah punya perspektif yang sangat kuat tentang pengembangan itu. Mungkin sebelum kita bicara lebih lanjut tentang bagaimana Triple IU mengembangkan gagasan tentang keadilan gender atau tentang isu-isu gender, tentang isu feminisme ini, satu hal yang pengen kita tahu agak setback gitu ya, mengenal lagi tentang pembaruan pemikiran Islam sendiri gitu. Menurut pengamatan Mbak Tati, kira-kira apa sih yang sedang menjadi isu atau current isu khususnya dalam pendidikan Islam saat ini gitu ya? Karena kebetulan mungkin kesempatan yang sangat penting gitu ya, tumbuh bersama dengan Triple IU ini gitu ya, menjadi kesempatan untuk juga turut memikirkan bagaimana sih mengembangkan tradisi akademik, struktur pendidikan dan seterusnya perguruan tinggi Islam ini. Jadi kira-kira kalau kita mau bicara what are the current issues gitu loh dalam pendidikan Islam itu seperti apa menurut pengamatan Mbak Tati? Iya. Jadi Mas Farid, kami di Triple IU Fakultas Pendidikan itu dan Triple IU secara umumnya kan dibangun salah satu ide akar di mana kenapa kita memerlukan Triple IU itu kita ingin sebuah lembaga pendidikan yang lembaga pendidikan yang memiliki akar keilmuan yang
yang apa ya, melakukan komparasi ataupun menyandingkan keilmuan dari timur, berarti dari perspektif Islam gitu ya, Islamic scholars gitu ya, dan juga yang dari barat gitu ya. Itu terus juga tentu saja yang tradisi-tradisi yang kalau di Indonesia itu ada istilahnya dalam apa terminologi disebut wasatiyah ya. Makanya mahasiswa kami itu di Triple IU semua mahasiswa punya mata kuliah wajib kayak MKDU lah gitu ya, semuanya ditentukan namanya wasatiyah, di mana di dalamnya itu membahas isu-isu yang bagaimana adalah Islam yang moderasi ya, Islam moderasi menjadi ciri khas di Indonesia, dan itu salah satu kekuatan ataupun keistimewaan yang ditawarkan oleh Triple IU. Jadi mereka memiliki perspektif yang ingin kita apa, yang kita ingin junjung ya sebagai bagian yang ciri khas dari Triple IU, itu yang kita ingin studi studi Islam seperti itu gitu. Nah, sedangkan di fakultas pendidikan di USUS gitu, kami itu tercermin dari mata kuliah yang kami kami susun kurikulumnya, contohnya di master gitu ya. Salah satu pertimbangan memilih mendirikan master pendidik di magister ilmu pendidikan itu untuk mengetahui tentang Islamic education dan juga pengaruh-pengaruh dari bagaimana Islamic education dan disebut Western education seperti itu. Jadi bahwa tidak ada tuh yang opposite ya, tapi sebenarnya perkawinan tapi secara kritis ya. Bagaimana kalau kami punya dosen tamu namanya Profesor Syahin, ini ada mahasiswa saya mereka sedang mengambil mata kuliah itu yang merupakan salah satu yang menurut saya scholar yang sangat baik ya tentang perspektif dengan tradisi klasik Islam, Islamic scholars gitu, dan juga yang tradisi-tradisi yang lebih modern gitu, yang dengan penelitian empiris dan sebagainya, dan itu kami ajarkan gitu menjadi salah satu ciri khas di Triple IU. Nah, harapan kami adalah mereka ini menjadi tujuannya adalah mentransformasi ya, bahwa ini bukan antara memilih kenapa nggak tradisi Islam saja. Yang terjadi adalah ide itu bergabung gitu, Nah, itu yang tugas kita adalah mengkritisi gitu, bagaimana ide itu yang paling kita bisa ketik, yang kita bisa kelemahan dan kekuatannya gitu. Jadi kita mengarahkan seperti itu gitu. Selalu berpikir secara kritis. Jadi mahasiswa-mahasiswa ya terbiasa akhirnya membaca-baca buku pedagogi kritis dan sebagainya. Itu menjadi ciri khas kami di IU. Seperti itu. Nah, jadi perspektif-perspektif yang kritis itu menjadi bagian yang selalu ada di mata kuliah. Misalnya saya mengambil mata kuliah research methodology. Jadi mereka sudah kami biasakan dari awal tuh Mas Farid. Positionality, kamu harus tahu siapa yang kelihatan, siapa yang hidden gitu ya. Bahwa dalam melakukan penelitian kita tuh nggak innocent, kita tuh membawa diri kita tuh subjectivity ada di situ. Itu kita tekankan supaya mereka menjadi responsible ethical researcher kan, scholar. Itu ada di kita kayak semuanya sama ya dalam melihat dalam kurikulum ini para pengajarnya kompak. Jadi mata kuliah dan pengajar sejauh ini mudah-mudahan sih Mas Farid, saya sih sangat excited ya dengan perkembangan ini. Mahasiswa kami itu sangat semangat, jadi mereka juga tugasnya banyak banget Mas Farid. Jadi saya tuh ketika bikin kurikulum termasuk silabus, semua dosen itu menggunakan perspektif ketika mereka kuliah. Ada yang dari Kanada, ada yang dari Amerika, dari Australia. Jadi semuanya itu transfer standar kayak kita dulu. Ayo, standar internasional. Kerjaan banyak, kerjaan tulisannya banyak. Terus ini intensif sekali. Jadi banyak yang ngeluh tapi happy sih. Ngeluh kayaknya happy. Betul nggak? Ada mahasiswa saya kalau mau jadi akademisi harus seperti itu. Saya pikir terima kasih Mbak Tati. Saya pikir ini penting sekali ya soal reformasi metodologi pembelajaran ya, soal cara kita mengkaji di lembaga perguruan tinggi Islam selama ini mungkin lebih banyak seperti tadi walaupun bahasanya kritis tapi tetap aja gitu loh metodologi yang digunakan itu masih dalam pendekatan yang membuat kita masih terbatas gitu ya. Dan saya pikir dengan perkembangan Triple IU di mana sekolah-sekolah yang punya tradisi akademik dari barat gitu ya, bukan dalam konteks bahwa barat selalu harus menjadi referensi, tapi
dari segi bagaimana metodologi itu digunakan untuk membuat kajian itu bisa lebih kaya gitu ya, menyentuh berbagai aspek, itu menjadi hal yang sangat penting kayak gitu. Mungkin itu yang penting sekali untuk didorong gitu ya, terkait bagaimana kita mengkaji satu hal tapi dilihat dengan berbagai aspek gitu ya. Beda kalau kajiannya itu mungkin cuma Islamic Studies aja gitu ya. Jadi kita mungkin pendekatannya juga bukan monoton tapi single minded gitu ya. Kita hanya mengkaji dari satu aspek aja gitu. Tapi dengan background yang seperti ini kita juga menjadi lebih kaya, dan kita berharap gitu loh berkembangnya pengetahuan yang juga menjadi lebih kaya juga seperti itu. Walaupun yang dikaji mungkin simple, tapi kita bisa melihat berbagai dimensinya, berbagai aspeknya seperti itu. Dan tadi saya pikir juga hal yang sangat penting terkait bagaimana kajian-kajian Islam itu dilakukan secara kritis ya. Itu hal yang sangat penting juga. Jadi apa namanya, kita berharap generasi emas tentang bagaimana pemikiran Islam itu berkembang gitu ya, tanpa batas dalam arti yang sangat literal, bahkan yang dimana kita mengkaji Islam tanpa rasa takut dikafirkan, tanpa rasa takut dimurtadkan, seperti itu bisa tumbuh lagi saat ini. Dan kita udah lama sekali semacam kangen dengan situasi seperti itu, karena di saat kita membutuhkan semua itu, pembaruan pemikiran Islam, pembaruan pemikiran dari sekolah-sekolah Islam gitu ya, ternyata situasinya justru sebaliknya, dogmatisme makin kuat, rasa takut untuk mengkaji secara bebas juga makin kuat seperti itu. Jadi let's see, semoga semangat itu terus berkobar gitu ya. Terus ini menjadi oasis lah buat tempat kita, safe haven lah ya buat betul. Eksperimen juga tadi sepertinya juga penting sekali ya dikembangkan di situ. Kebetulan juga ini baru, jadi saya pikir yang saya bilang tadi, tumbuh bersama yang baru ini menjadi penting sekali. Asal yang tadi sebagai eksperimentasi tidak ada pembatasan-pembatasan seperti itu, dan sepertinya tradisi itu yang sedang dikembangkan juga. Nah, sekarang kita fokus ke isu gender gitu ya. Walaupun tadi sudah disebutkan, kita punya Profesor Nina Nurmila, ada Mbak Tati, kemudian juga kita juga punya Mas Syafiq ya sebagai kepala perpustakaan. Betul. Yang yang memang sudah lama sekali menjadi pionir gerakan pembaruan pemikiran Islam melalui isu gender, melalui isu hak-hak perempuan. Mungkin kita juga bisa berharap makin kuatnya tradisi pengkajian gender yang berkontribusi pada gerakan pembaruan pemikiran Islam. Tapi kira-kira seperti apa potensinya Mbak Tati kalau khusus untuk kajian gender ini? Tadi Mbak Tati sudah mulai memberi clue bahwa yang simple sudah dimulai, tapi kira-kira ada nggak sih visi yang lebih komprehensif ke depannya tentang seperti apa sih kira-kira UII terlibat dalam agenda-agenda pembaruan pemikiran Islam, tapi sedikit banyak mengadres atau menyentuh isu-isu seperti gender, isu feminisme, dan seterusnya seperti itu. Kalau dari segi kalau saya sih melihatnya mungkin kalau tadi itu kayak grand design ya, mungkin karena saya mungkin tidak bisa menjawab seperti itu, tapi saya melihat gini, kalau saya melihat ya, bahwa bertumbuhnya sebuah institusi atau sebuah tempat bersama itu memang perlu selalu kita saling ngingetin. Karena memang kalau isu gender tuh kadang-kadang banyak yang antara pengetahuan dan juga pengetahuan berdasarkan pengalaman, epistemic knowledge itu kadang-kadang sangat penting ya, yang itu harus disuarakan oleh orang yang langsung berkenaan gitu, terutama yang perempuan ya. Jadi ketika ada kesempatan mungkin orang sering mengutarakan, dan kadang-kadang tuh meskipun seberapa well intention, well meaning person gitu ya, tapi karena kadang-kadang itu tidak pernah dirasakan langsung oleh laki-laki gitu ya, sebuah misalnya aturannya kecil aja, misalnya soal pembagian saf, kita kan punya masjid baru tuh, masjid bagus, satu hari Mas Farid dan Mbak Ira harus datang, itu menurut saya salah satu masjid yang sangat bagus, well design gitu, dengan filosofi baik. Saya undang Bapak Ibu semua yang ada di sini, silakan berkunjung ke kampus kami. Itu sudah dibuka dan sudah mulai Jumatan rutin.
Dan itu Oke. kita setiap saat harus negosiasi karena memang by culture kita tuh kadang-kadang perempuan tuh selalu dipinggirkan ya. Misalnya ada Iya, dua betul. lantai, perempuan di atas. Hmm. Otomatis tuh orang kadang-kadang nggak usah mikir, Iya. dan kadang-kadang laki-laki yang mengerti pun kadang-kadang nggak sadar karena itu harus selalu Iya, iya. dinegosiasikan setiap saat. Jadi anggap itu hal biasa, perempuan ya udah gitu. Betul. Nah itu harus selalu dinegosiasikan loh, perempuan kok di bagian atas gitu, seharusnya kan di shop yang memiliki kehormatan Iya. yang sama gitu. Dan ya sebagaimana masjid-masjid yang internasional ya, itu memberikan ruang yang sama, equal Iya. gitu, bukan dimarginalkan. Termasuk juga akan ada rencana jadi khotib Profesor Nina Oke, ke keren. depan gitu ya. Ya itu sudah dijadwalkan. Jadi dari segitu itu negosiasi yang merupakan menurut saya lebih besar dari kadang-kadang dari sekedar grand design yang menurut saya ya, karena itu soal kultur yang kita anggap biasa tapi setelah kita pertanyakan ternyata itu udah biasa. Iya, betul. Bagi saya itu bagus ya, dan itu dibicarakan misalnya kalau mohon maaf ini kelupaan, itu bagus kan, karena memang Iya, nggak betul. terpikir bahwa itu penting sampai kita ingatkan tadi. Terus juga soal ternyata kok kenapa ada pemisahan yang malah memarginalkan perempuan gitu, bahkan space pun sampai harus dipinggirkan. Dibayangkan di kampus yang sangat internasional, orang-orang yang sangat like minded ya, sangat progresif. Kalau saya mundur ke belakang, misalnya waktu kami seleksi mahasiswa baru pun seleksi kan diplenokan misalnya ini siapa yang udah terlalu tua, misalnya usia 40 tahun dan sebagainya, perempuan tapi semangat banget main sekolah. Kadang-kadang itu kalau tidak ada komentar atau dari perspektif perempuan yang mungkin yang memahami bahwa perempuan atau tentang studinya itu mungkin orang itu dianggap sudah nggak layak karena usia 40-an lebih, kita sekitar 35 gitu misalnya. Nah, jadi ada kita memberi pemahaman misalnya saat itu bahwa perempuan itu rata-rata usia mudanya dipakai untuk reproduksi. Jadi ketika mereka sudah selesai reproduksi baru mereka punya kesempatan untuk melanjutkan sekolah gitu. Itu kan perspektif-perspektif yang bayangkan nasib orang bisa berubah gara-gara kita memberikan ya hal-hal yang mungkin nggak kesannya desain besar, tapi nasib manusia satu perempuan gitu yang mungkin bagi beberapa orang selesai gitu nasib sekolahnya, tapi dia dapat beasiswa akhirnya gara-gara ada intervention gitu ya, putusan seperti itu. Jadi kalau saya melihatnya dari kesadaran bahwa setiap perempuan dan allies, Mas Farid berarti orang-orang yang mengerti, we need to speak up ya. Setiap ada kesempatan, tidak perlu menjadi orang yang setiap saat ngomong, tapi ada kira ini matters gitu. Ada yang penting. In that moment, in that situation, you need to speak up. Itu akan mengubah hidup seseorang gitu, matters kan. Saya pikir itu ya, membangun lingkungan atau environment akademik yang mendukung kebebasan berekspresi gitu ya. Pengalaman pribadi tidak cuma dianggap sebagai pengalaman pribadi gitu ya, yang nggak boleh didengarkan dan seterusnya seperti itu. Tapi kalau ada ruang akademik yang mendukung kebebasan berekspresi itu, mungkin bahkan pengalaman-pengalaman pribadi sekalipun bisa menjadi bahan penting gitu loh, pengembangan pemikiran seperti itu. Seperti tadi tentang gagasan daycare kan, mungkin awalnya juga refleksi dari kebutuhan pribadi dan seterusnya, melihat kebutuhan orang lain, tapi di balik itu kan sesuatu yang sangat besar. Tadi soal yang sudah mulai kepikiran soal gimana akses terhadap simbol-simbol kepemimpinan agama, seperti tadi soal segregasi di masjid seperti itu. Mungkin kelihatannya simpel, tapi kalau ada ruang diskusi, ada lingkungan akademik yang mendukung dialog tersebut gitu ya, ada interaksi antar berbagai pemikiran, itu mungkin akan berkembang menjadi pikiran-pikiran yang sangat progresif kan. Akhirnya muncul bagaimana perempuan bisa menjadi imam, perempuan bisa menjadi khotib, akses terhadap posisi yang otoritatif dalam pemikiran Islam misalkan seperti itu. Jangan sampai kita udah doktor, bahkan dengan status doktor yang sangat excellent misalnya kayak gitu, udah guru besar, tapi karena
faktor-faktor yang bias gender tadi, menganggap bahwa otoritas keislaman atau otoritas pemikiran itu hanya laki-laki, akhirnya kita tidak bisa sepenuhnya menggunakan kemampuan kita atau kapasitas kita dalam pemikiran Islam itu untuk melakukan perubahan seperti itu. Jadi saya pikir itu hal yang paling penting ya, membangun environment yang mendukung kebebasan tadi itu. Dan saya pikir itu juga sedang krisis sekarang ya. Kita ngomong dikit yang berbeda, udah dibilang, udah dibully misalkan seperti itu. Jadi kita berharap sekali lagi pada Triple IU untuk bisa menjadi pionir, membangkitkan lagi tradisi akademik seperti itu, yang kritis, yang open minded, yang tidak memberi sepenuhnya kebebasan pada kebebasan berekspresi dan kebebasan akademik seperti itu. Jadi semoga kita berharap seperti itu ya. Nah, kalau menurut Mbak Tati sendiri dalam pengamatan sejauh Mbak Tati yang tahu gitu ya, entah selama ini waktu di IAIN atau sekarang sudah mulai di Triple IU, kira-kira apa sih yang perlu dikembangin lagi gitu ya terkait pemikiran gender saat ini, selain tadi yang sudah disebutkan, dan berharap itu berkembang di Triple IU, kira-kira apa Mbak? Kayaknya pertanyaan sebenarnya untuk Mas Farid ya. Kalau saya mungkin soal equity, kalau gitu ya, soal akses itu semua sama, memiliki, kalau perlu disupport karena memang langkahnya beda gitu. Misalnya tadi tuh seorang perempuan yang terpaksa menangguhkan impiannya untuk bisa melanjutkan S2, S3 karena dia harus melahirkan, membesarkan anak, itu jangan dibatasi usia 35 itu udah selesai kan, usia prime, tapi kan itu sangat laki-laki atau sangat urban gitu ya. Jadi mungkin baik, memang semakin saya terlibat gitu, saya juga terus belajar ya Mas Farid. Misalnya saya melakukan seleksi untuk mahasiswa, misalnya kita ini kan melihatnya tuh secara sebisa mungkin bukan hanya di atas kertas, interview bagus dan sebagainya, tapi juga latar belakangnya, terus kira-kira mewakili dari golongan mana, daerah mana dan sebagainya. Jadi ada apa yang disebut afirmasi, itu kami letakkan gitu. Jadi suka dan tidak suka ya, mungkin ada beberapa yang sini afirmasi dan sebagainya, tapi ternyata memang afirmasi itu berguna sekali. Memang cara sangat powerful untuk orang yang langkahnya tidak sama gitu. Ketika diberi kesempatan, saya merasa memantau sendiri ya dari 20 mahasiswa saya, ada beberapa yang afirmasi mahasiswa saya ternyata wow, semangatnya luar biasa. Jadi saya merasa awalnya kami agak takut karena kan kita udah ngasih beasiswa, terus tapi dia keteteran kan karena memang kuliahnya bang sangat internasional kelas. Tapi ternyata mahasiswa itu menunjukkan, saya langsung alhamdulillah, ternyata ini ya, misalnya having a good faith gitu terhadap manusia itu kita jangan pernah berhenti. Jangan pernah berhenti. Jadi ada juga yang afirmasinya kelihatannya tapi ya artinya itu kan beberapa penilaian itu penting, bahwa afirmasi kita gitu ya, bahwa penting afirmasi. Saya pikir kalau kita compare gitu ya, ada perempuan-perempuan yang sudah bisa mencapai level akademik yang sangat tinggi, contohnya seperti Mbak Tati sendiri, ada Profesor Nina Nurmila, ada beberapa lagi gitu ya, istrinya Pak Profesor Nur Haidi sendiri, Bu Profesor Imas ya kalau nggak salah. Kemudian juga Rektor UIN sekarang kan seorang perempuan seperti itu. Itu kita mungkin merasa bahwa situasi sudah lebih equal antara laki-laki perempuan dalam proses untuk mencapai level-level pendidikan yang diinginkan gitu ya. Tapi ternyata di lapangan nggak selalu seperti itu. Masih ada hambatan dan tantangan terkait ketidakadilan gender, terkait bias gender yang membuat bahkan perempuan yang paling mampu pun gitu ya tidak bisa sepenuhnya untuk mendapatkan mimpinya dan keinginannya seperti itu. Bahkan dalam beberapa hal kita juga pernah dengar cerita lah, mungkin karena situasi sosial politik tertentu gitu ya, membuat keinginan-keinginan perempuan bahkan yang paling mampu sekalipun justru terbatasi. Misalkan saya pernah dengar cerita bagaimana perempuan yang karena keperempuanannya gitu ya, karena beberapa identitas keperempuanannya itu
langsung tidak diluluskan dalam proses seleksi beasiswa, misalkan seperti itu. Entah karena dia kelihatan terlalu progresif, misalkan seperti itu. Kita beda lagi melihat kalau laki-laki itu progresif, maka justru dianggap, wah ini excellent kayak gitu ya. Tapi kalau perempuan gitu, sama si observernya atau si interviewnya kan, wah kamu terlalu apa namanya, terlalu nakal atau apa seperti itu, image-image itu ternyata masih gitu loh, masih kejadian seperti itu. Jadi unfortunately ya, itu selalu. Iya, makanya tadi apa, gagasan tentang equity in education itu masih tetap hal yang sangat penting gitu ya. Dan kita tahu akarnya gitu ya. Bukan cuma soal apa, bukan cuma soal akses yang masih tidak setara, tapi di balik itu juga masih sangat kuat soal pandangan keagamaan, misalkan seperti itu, yang dibangun sejak dari keluarga dan seperti itu. Jadi apa namanya, kelihatannya itu isu simpel terutama saat ini, tapi ternyata masih menjadi hal yang sangat kompleks seperti itu. Dan saya pikir apa namanya, tadi Mbak Tati juga menggarisbawahi itu sebagai isu yang sangat penting untuk terus digulirkan gitu ya, karena ternyata di lapangan masih banyak problem seperti itu. Satu lagi mungkin yang saya tangkap juga soal kesempatan Triple IU menjadi institusi pendidikan yang memang sangat mendorong apa namanya, tradisi dan agenda akademik yang apa namanya, sering dilakukan, selama ini lebih banyak dilakukan di lembaga-lembaga pendidikan di Barat dengan resources yang sangat banyak gitu ya, seperti kajian, penelitian, seminar-seminar, dan juga konferensi-konferensi seperti itu. Apa namanya, kita sudah mulai punya tradisi itu walaupun dengan orientasi yang sedikit berbeda gitu ya. Kita berharap mungkin sejauh mana kita bisa berharap Triple IU mentradisikan hal-hal seperti itulah, soal kajian, soal riset, soal konferensi dan seterusnya, itu bisa dilakukan memang sepenuhnya untuk kepentingan akademik, untuk kepentingan pengembangan keilmuan seperti itu. Dan saya pikir gender ini salah satu hal yang bukan cuma populer gitu ya, tapi memang banyak sekali hal yang masih membutuhkan kajian. Tapi kira-kira seperti apa Mbak Tati resourcesnya kalau memang kita bisa berharap pada Triple IU untuk menjadi lembaga pendidikan yang seperti itu? Ya, baik. Kalau saya termasuk merasa ketika bergabung ke Triple IU itu salah satu yang kadang-kadang masih harus apa ya, ketika saya masuk ke kampus. Jadi saya termasuk yang awal ya menyusun kurikulum waktu itu dengan Pak Jadi sudah terlibat pembicaraan lah ketika Triple IU sudah mulai peletakan batu pertama oleh Presiden saat itu kan, sebelum pandemi. Jadi tapi masih semuanya abstrak karena kita nggak pernah bayangan bahwa International University yang dibayangkan disebut dengan Triple IU ini nanti akan seperti apa. Nah, itu baru mulai terasa real ketika bangunan ini sudah berdiri, sudah terbentuk, dan saya di kantor, terus bagaimana kita penyusunan dan sebagainya. Sejauh ini saya merasa sangat excited bahwa apa yang saya bayangkan kadang akan melebihi apa yang saya perkirakan bahwa International University, terutama dari segi fisik ya, karena fisiknya sangat well design gitu. Tentu saja itu berarti support luar biasa dari negara ya, karena memang ini keputusan Presiden langsung, jadi 4 kementerian yang memegang gitu. Dari situ aja saya merasa kadang-kadang ide kan besar, tapi untuk membuat nyata, memilih arsitek yang terbaik gitu, udah punya arsitek tuh barang-barangnya gimana, ternyata langsung Presiden sebenarnya menunjuk Pak Basuki kan gitu, PUPR itu. Jadi memang kualitas barangnya itu semua dari itu aja membuat naik gitu loh. Kontrol faktor yang sangat luar biasa. Dan kami kan yang softwarenya ya, jadi ketika bahwa kami itu harusnya menyeleksi, proses seleksi mahasiswa yang sangat rapi, terus juga menyusun kurikulum dengan tujuan yang sangat kita betul-betul orientasinya bagaimana seorang scholar kita bentuk gitu ya, mahasiswa itu semua mimpi-mimpi saya kalau kita bayangkan menjadi seorang akademisi itu saya rasa saya terapkan ya di Triple IU, termasuk bagaimana cara mensupport mahasiswa gitu. Saya sudah misalnya kalau mahasiswa itu harus bantu cara penulisan, kan kita belajar nulisnya di Amerika deh. Di Indonesia kita belajar nulis di academic writing, saya tahu itu nggak gampang standarnya ya. Di sini
itu mahasiswa, ayo kita ada study skill session, terus apa namanya office hour dan macam-macam lah ya, yang hal-hal yang menurut saya mensupport mahasiswa. Dari situ itu kelihatan Triple IU memang aimingnya tinggi ya, termasuk juga orientasi kita memiliki kajian-kajian yang interdisipliner, Mas Farid. Jadi selalu jadi pembicaraan karena sekarang ada 4 fakultas. Kita berharap itu semua fakultas itu memiliki ketemu itu ininya kajian yang riset apa namanya desainnya itu nanti kurang lebih yang interdisipliner lah, nggak lagi ya tentu saja kita yang fakultas ada, tapi ada di universitas itu ketemu dengan ekonomi, dengan politik, dengan ilmu Islam dan pendidikan. Nah, tentu saja misalnya gender itu adalah bagian yang kalau saya karena bagi saya itu ya harus ada, makanya ketika kurikulum di fakultas pendidikan semuanya pasti ada sesi tentang gender, selalu pasti ada itu. Misalnya kelasnya kita ada mata kuliah yang tentang education society, selalu ada itu porsi gender. Terus belum lagi kelas tentang comparative education, pasti ada tentang minoritas, minority group dan gender equality dan sebagainya. Jadi memang udah nggak bisa dipisahin gitu. Kalau kita mau bicara pendidikan ini ada gitu. Jadi satu nafas, satu helaan nafas, bukan add on. Bukan add-on lagi, bagi saya itu lebih meaningful ya secara pribadi. Jadi ada upaya gender mainstreaming untuk semua kajian yang ada di Triple IU itu. Jadi gender sebagai framework, gender sebagai alat analisis, bahkan gender sebagai isu sendiri mulai diintegrasikan di proses belajar mengajar di Triple IU ini. Saya pikir lagi-lagi karena ini masih baru, inisial gitu ya, tapi sudah memulai langkah itu, saya pikir hal yang sangat penting. Ada satu problem, saya pikir yang ini juga dihadapi oleh universitas-universitas lain di Indonesia, kampus-kampus lain di Indonesia, bahkan yang paling mapan sekalipun, yang sudah lama adalah akses terhadap sumber-sumber pengetahuan seperti jurnal, seperti itu yang kita anggap mahal gitu ya, seperti itu. Apa namanya, akses jurnal kalau nggak gratis itu satunya kan sampai $40 gitu ya, satu artikel. Kita nggak kebayang gitu loh di Indonesia bisa melakukan itu. Tapi kira-kira ada nggak sih, dan apa namanya, akses terhadap informasi tentang gender dari luar ini juga menjadi hal yang sangat menguntungkan kita ya kalau di luar negeri. Namanya, kita mau mengkaji apapun tentang isu gender ini, adalah sumbernya di sana dan kita mudah mengaksesnya seperti itu. Tapi kalau pas kita pulang ke Indonesia, kita mau cari artikel satu yang kira-kira nggak ada di Indonesia itu susahnya minta ampun, susah dan mahal seperti itu. Kira-kira ada nggak sih strategi atau gagasan yang mungkin mau dilakukan oleh Triple IU untuk memenuhi kebutuhan seperti itu? Karena saya pernah dengar bahkan kelas LIPI sekalipun dia nggak punya akses terhadap jurnal secara free, bahkan sekedar untuk pegawainya sendiri misalnya kayak gitu. Tapi gimana kira-kira kalau di Triple IU, kira-kira ada pemikiran nggak untuk punya akses terhadap jurnal, terhadap e-book seperti itu? Iya. Seperti di luar negeri lah. Iya, tentu kita kan berkacanya ke luar negeri ya. Jadi ketika universitas itu ini masih menjadi tantangan terutama di Triple IU, karena ketika kami mulai kuliah itu tentu saja ini kan karena support negara ya. Jadi kecepatan kita untuk pengen mempunyai akses buku fisik dan sebagainya, ternyata di sini tuh lapisannya adalah kita harus punya vendornya harus di tertentu. Jadi memang betul sangat birokratis ya. Jadi untuk awal-awal memang kami kesulitan gitu ya. Jadi kami harus nyari sendiri gitu. Resource-nya ada yang kita bantuin cariin di scan dan sebagainya. Tapi kami itu tidak menghalangi untuk menyediakan mahasiswa dengan sumber-sumber yang terbaik, yang terkini untuk bacaan adik-adiknya. Gara-gara nggak ada buku nggak ngajar itu gitu. Kita tetap itu kasih yang terbaik. Nah, setahu saya perkembangan terakhir Pak Syafiq Hasim gitu sekarang kan kerja di direkturnya. Kalau dari fisik itu luar biasa kan, perpustakaan salah satu bangunan utama yang di kampus itu. Jadi ada 3 bangunan, rektorat, perpustakaan dan masjid ya, menjadi kayak plazanya gitu. Simbol kenapa Triple IU itu ini yang menjadi simbol identitas Triple IU. Perpustakaan termasuk sangat megah, jadi dari segi desainnya memang sangat baik sebagaimana yang lain.
Terus termasuk juga ya itu koleksinya ambisinya adalah ambisi ini selama masih apapun harus disediakan gitu. Jadi untuk yang fisik, nah meskipun dengan kesulitan apalagi dengan pandemi, jadi vendornya perlu waktu mengirim dari Amerika, dari Eropa, itu ternyata memang tidak semudah yang ya inilah, ada nggak kayak di Amerika lah pasti ya, karena mereka memang gampang. Tapi kalau upaya soal jurnal dan sebagainya, saya pas terakhir ya itu tadi J-Store sudah punya dan sebagainya, ada 2 librarian yang sangat siap untuk menyeken atau memberikan apa saja asistensi, jadi mereka sangat aktif ya kalau dari situ. Tapi terus terang karena kami belum secara fisik bisa mendatangi, punya buku fisik, saya belum bisa berbunga-bunga. Iya. Dan saya pikir nggak harus semuanya jadi tanggung jawab Triple IU juga ya. Maksudnya justru ini mendorong kita untuk bagaimana memikirkan kerjasama antar kampus. Di Amerika sendiri kan seperti itu ya. Kita itu mendapatkan keuntungan dari kerjasama antar kampus itu dengan interlibrary loan, misalkan seperti itu. Dan kita sudah nggak bisa lagi menghindar dari ide-ide seperti itu kan. Kalau memang pendidikan kita mau semakin maju, mau langsung bisa mengakses seperti itu, kita berharap dengan gagasan-gagasan yang masih segar, gagasan seperti itu juga mungkin bisa muncul di Triple IU seperti itu. Ya lagi-lagi informasi yang saya dengar itu, sorry Mas Farid, itu CSIS mengkoleksi bukunya akan dihibahkan katanya, ada satu corner untuk CSIS di perpustakaan Triple IU. Jadi tahu sendiri CSIS kan sangat ini ya, sangat ekstensif ya koleksinya. Jadi secara fisik nanti akan barang-barangnya ada satu lantai yang mendedikasikan untuk CSIS corner itu, untuk politik ya, lebih banyak sospol. Terus kerjasama Freedom, kayaknya Freedom Institute Library juga, iya betul. Jadi terus library note. Iya, udah mulai harus dipikirkan seperti itu ya. Kerjasama yang memungkinkan berbagai resource itu bisa tersedia dan bisa diakses oleh siapapun seperti itu. Lagi-lagi ini soal juga perubahan cara pandang menggunakan resources gitu ya, cara pandang akademik tertentu juga gitu. Saya pikir bukan sekedar teknis bagaimana menyediakan resources itu, tapi juga soal tradisi berkembang bersama itu juga mungkin hal yang sangat penting ya. Ya lagi-lagi kalau kita berpikir untuk memajukan lembaga pendidikan, misalnya kita tidak bisa lepas dari mendorong semua sivitas akademikanya itu aktif untuk melakukan berbagai kegiatan akademik sendiri gitu ya, dari risetnya, dari konferensinya nanti mungkin kan. Kita udah buat apa punya resource besar kalau ternyata nggak dimanfaatkan, karena kita nggak punya praktek akademik yang lain, menulisnya lemah, konferensinya lemah, risetnya lemah, dan seperti itu. Jadi nyambung kemana-mana. Ya sebenarnya, dan saya pikir potensinya untuk Triple IU ini adalah, karena ini program pasca sarjana, adalah bagaimana terus mendorong mahasiswa-mahasiswa melakukan kegiatan akademik lebih intensif itu gitu ya. Membuat skripsi, membuat tesis yang serius, membuat disertasi nanti juga berstandar ya, maksudnya kita punya standarnya lah kayak gitu, yang komprehensif dan sebagainya seperti itu. Dan ini juga kesempatan untuk kajian gender sendiri. Kira-kira sudah melihat belum dari 100 mahasiswa Triple IU ini yang kira-kira bisa akan mengeluarkan master, tesis, atau disertasi tentang isu gender ini, Mbak Tati? Dari observasi Mbak Tati sendiri. Di Fakultas Pendidikan, jadi ada yang mungkin mahasiswa saya ada di sini orangnya, enggak ada. Jadi ketika interview itu ada beberapa yang memang dari awal ketertarikannya soal gender studies ya, jadi representasi perempuan. Jadi untuk bagaimana perempuan mempersepsi tentang diri, tubuh dan sebagainya itu, terus dari film, jadi dia merepresentasi perempuan lah yang ada di pop culture atau movies. Nah, jadi dari awal memang sudah punya ketertarikan ya, dan kita masuk memang pas sekali ada Profesor Nina, terus juga di dalam kelas selalu dibicarakan soal isu-isu gender, jadi selalu ada dalam kurikulum atau silabus kami itu. Jadi dia nggak pernah
itu nggak pernah berhenti di pembicaraan. Belum lagi soal bagaimana positionality dalam research itu kan penting. Jadi soal identitas kita kan juga akhirnya kita mau bukan questioning apa ya, kita mencoba reflecting gitu ya ourselves. Biasanya kan feminis ya biasanya kalau itu merefleksi dan sebagainya. Nah sepertinya dari salah satu tugas yang akan dia selesaikan itu tentang itu lagi ya, studi bagaimana persepsi perempuan terhadap tubuh dan sebagainya, itu menjadi project mahasiswa itu. Jadi satu orang, yang lain juga ada yang saya punya mahasiswa dari Gambia yang sangat dari awal adamant sekali bahwa feminis perspektif itu harus diketahui oleh semua orang karena itu sangat mengubah bagaimana cara dia menjadi seorang memutuskan dan sebagainya. Dia dari awal itu sudah sangat aktivis. Tapi sekarang lebih reflektif, jadi tetap stance-nya tapi dia mampu melihat layer-layer yang nuance-nuansnya yang menurut saya itu akan sangat baik ya, semakin matang dan kritis gitu. Seperti itu. Saya rasa sih banyak ya, mudah-mudahan ini kita bisa memberi banyak ininya. Kita ingin kan di Fakultas Education itu kan ada 4 konsentrasi, Mas Farid, ada kurikulum pedagogi ya, jadi itu yang bersifat bertemu dengan anak ya, siswa, jadi bidang classroom intervention. Terus ada yang education society, biasanya terkait sama politik, sama ekonomi gitu ya. Terus ada juga evaluasi dan assessment, dan terakhir yaitu leadership sama manajemen. Jadi ada 4 konsentrasi. Jadi mahasiswa kami itu mereka memilih ketertarikannya apa gitu. Itu untuk master sama PhD di arah mereka peminatan. Lagi-lagi kita bisa berharap pada Triple IU gitu ya, karena selama ini bahkan di kampus-kampus lama sekalipun gitu ya, sepertinya kegiatan akademik yang melibatkan mahasiswa belum sepenuhnya bisa berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan pemikiran gitu ya. Jadi masih formalistis. Bahkan di beberapa kampus misalkan ada mata kuliah antropologi gender misalkan kayak gitu. Tapi ternyata mahasiswa nggak mau menulis isu-isu gender kayak gitu untuk fungsinya, untuk tesisnya dan seterusnya seperti itu. Jadi saya pikir ini juga hal penting gitu ya. Kita tidak perlu membuat kegiatan akademik baru, tapi memang apa yang sudah rutin dilakukan di dalam kampus sendiri oleh mahasiswa bisa menjadi bagian penting dari upaya pembaruan ilmu pengetahuan dan pemikiran ini. Dan salah satu syaratnya tadi soal kebebasan berpikir, tradisi akademik, aksesibilitas terhadap resource gitu ya, yang sekarang itu nggak harus menjadi tanggung jawab satu institusi aja, tapi bisa dilakukan secara kerjasama seperti itu. Apakah ada pertanyaan di sana buat Mbak Tati? Sepertinya mereka terkesima semua sama pemaparan Mbak Tati, jadi nggak ada yang berani nanya. Ya. Ini ada beberapa yang saya kenal nih, ada Mbak Atik nih adik banyak yang kenal ya. Dosen ini di UIN Jakarta. Oh oke. Ya. Ada adik siapa nih? Ya. Salam kenal nih, ada kawan Zen Mutaki nih kawan saya. Ya, ini ada, kalau saya kenal ada Chandra Merta, ini mahasiswa S2 di Korea, di Seoul, sedang ngambil studies kalau nggak salah, asalnya dari Bali. Ya, saya pikir ini salah satu live on Instagram yang banyak dikunjungi orang. Kita tahu karena siapa guestnya malam ini ya, kan menarik. Jadi nanti kalaupun nggak ada pertanyaan di sesi kita kali ini, kalau ada pertanyaan tambahan nanti di luar sesi, misalkan ada pertanyaan terkait bagaimana proses mendapatkan scholarship di Triple IU dan seterusnya kayak gitu, bisa kontak. Saya mau sambil promo deh kalau gitu. Iya, silakan mungkin sebelum itu. Tahun ini memberikan beasiswa Triple IU kan ada beasiswa tahun ini kan 2021 ini semua mahasiswa yang 100-nya itu dapat beasiswa penuh ya. Jadi tahun depan ada beasiswa lagi tentu saja, tapi semua orang bisa mendaftar
yang dapat beasiswa tentu terbatas ya, karena Oke. Triple IU komposisi mahasiswanya sampai penuh itu 6.000, mungkin ada seberapa persennya ada beasiswa. Jadi tiap tahun beasiswa ditawarkan. Tahun depan tentu yang master, terus juga ada doktor. Jadi siap-siap, siapkan diri, siapkan bahasa, siapkan apa rencana mau sekolah dan kira-kira potensi dirinya dalam dokumen-dokumen yang biasa lah ya, soal melamar untuk beasiswa. Siapkan, karena tahun depan kita buka untuk program master. Mulai kapan tuh bukanya? Mulai buka pendaftaran? Pengumuman ya. Kalau pengalaman seperti yang lalu itu bulan awal tahun itu Maret sudah mulai buka pengumuman tuh ya. Maret ditunggu-tunggu saja, follow Instagramnya ataupun Facebook page-nya Triple IU. Jadi biasanya bulan udah diterima itu Juli sudah mulai kita interview, udah ada desk review, setelah itu kita panggil interview online pakai Zoom, dan September udah mulai kuliah. Sip, terima kasih informasinya. Dan karena Triple IU memang dalam beberapa hal mengaplikasikan pendekatan seperti pembelajaran di Barat, bahkan sebelum membuka registrasi seperti ini juga yang tertarik untuk belajar di Triple IU bisa mulai konsultasi dengan para akademisi di sana ya, dengan faculty members di sana. Jadi kalau punya ide tentang penelitian, punya ide tentang riset seperti itu, bisa konsultasi dengan faculty member di sana apakah memungkinkan untuk menjadi mahasiswa di Triple IU sampai akhirnya solid idenya 100% dan bisa mendaftar seperti itu. Jadi di antara persiapan siapkan diri, tentu kompetitif ya, tapi kesempatan untuk kita semua. Jadi kompetitif. Saya juga nanti mau daftar kalau nggak selesai di sana. Jangan dong, nanti dosennya. Ya, sekali lagi terima kasih Mbak Tati, banyak sekali yang bisa diambil dalam pembicaraan kita malam ini. Tidak semuanya bisa teradres, tapi poin-poin pentingnya tadi sudah disampaikan terkait soal independensi melakukan keputusan, soal kepercayaan terhadap kebebasan, seperti itu ya, yang semuanya menjadi modal penting untuk membuat kita bisa mencapai pada level akademik seperti Mbak Tati yang tunjukkan sekarang ini. Dan kita punya kesempatan dengan adanya Triple IU, dengan semangat yang sedang dibangun oleh Triple IU saat ini. Dan khususnya untuk mereka yang tertarik menjadi akademisi, perempuan-perempuan yang tertarik menjadi scholar gitu ya, di bidang apapun, bidang pendidikan, bidang manajemen, politik, dan seterusnya, kita bisa berkembang melalui Triple IU, salah satunya seperti itu. Dan kita tahu banyak sekali scholar penting di lembaga baru ini. Saya senang dengan lembaga baru karena terutama lembaga baru yang yang membangun environment kebebasan tadi, karena kita bisa bereksperimentasi, bisa membangun pikiran bersama dan seterusnya. Kita jaga bersama, ya. Ini tugas kita. Ya, jangan sampai mungkret di tengah jalan ya. Jadi semangat itu memang harus awalnya sudah sangat bagus. Ya, visinya sudah sangat bagus. Tinggal bagaimana kita mengaplikasikan visi dan misi itu. Sekali lagi terima kasih Mbak Tati. Kita sudah di penghujung acara. Meskipun tidak ada pertanyaan di sini, tapi sebelum ditutup ada dua pengumuman dari Let's Talk terkait kegiatan Let's Talk ke depan yang paling dekat. Yang pertama di hari Jumat, nanti tanggal berapa? 24 ya. Jumat tanggal 24 Desember akan ada podcast langsung dari Indramayu dengan tema keadilan gender atau ketidakadilan gender di Indramayu dan peran pesantren di sana. Kita tahu Indramayu menjadi salah satu center untuk pernikahan dini, untuk PRT migran seperti itu ya. Juga tentang beberapa situasi yang melekat pada Indramayu terkait isu-isu gender dan seksualitas sangat penting untuk dibicarakan, dan kita akan membicarakannya bersama Mbak Atun, salah satu nyai atau pemimpin pesantren di Indramayu, dan Dia Irawati dari Let's Talk. Kemudian tanggal 26-nya, hari Minggu, 26 Desember, kita akan melakukan talk show yang tertunda. Waktu itu harusnya tanggal 12, tapi karena ada problem dengan Zoom, akhirnya kita laksanakan tanggal 26 dengan tema
problematika kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi perempuan. Ya, nanti akan ada beberapa narasumber, baik aktivis perempuan maupun dari ahli ekonomi gitu ya. Jadi silakan ikuti 2 kegiatan Let's Talk ini. Juga yang paling penting, kita sedang menghadapi situasi yang kita sadar sebagai darurat kekerasan seksual ya. Nah, kasus-kasus kekerasan seksual sedang sangat banyak. Kemarin kita ke Jakarta 2 hari sudah mendengar 4 kasus. Satunya kasus-kasus itu sangat tragis. Ada kasus yang melibatkan kepala kantor Departemen Agama yang melakukan perkosaan dan mengajak korbannya itu kawin, dan setelah dinikahi justru melakukan banyak sekali rentetan kekerasan. Kemudian juga ada kasus kekerasan yang melibatkan ayah terhadap anak. Ada ayah yang menuduh, ada seorang suami yang menuduh istrinya itu selingkuh dan akhirnya tidak mengakui anaknya, padahal anaknya adalah anak kandung sendiri, dan menghukum anaknya itu dengan melakukan perkosaan terhadap si anak ini. Hal seperti itu masih sering terjadi. Tapi di tengah darurat kekerasan seksual ini, alih-alih membuat kita hopeless, kita harus makin bersemangat bahwa this is a big problem gitu ya. Kita harus bersemangat bagaimana mengupayakan supaya kekerasan ini bisa dihapuskan sampai ke zero gitu ya, seperti itu. Sekali lagi terima kasih kepada semuanya, terutama kepada Mbak Tati. Saya senang sekali bisa ngobrol malam ini. Moga-moga nggak bosen gitu ya. Moga-moga nggak bosen, dan semoga saya juga bisa berkunjung ke Triple Ayu dan sholat Jumat di sana suatu saat. Semuanya silakan yang hadir di sini. Ya, silakan kepada yang hadir di sini juga. Ya, kalau mau bikin kampus tour ya bisa gitu loh, grouping atau personal, silahkan untuk lebih mengenal Triple Ayu ini. Jadi kita bisa lebih mengetahui potensi-potensinya juga. Dan kita punya Mbak Tati yang siap menjadi tour guide-nya. Free of charge. Yes. Ya. Sekali lagi terima kasih. Sampai ketemu lagi di acara Let's Talk berikutnya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Semoga banyak poin yang bisa diambil dan bermanfaat untuk kita semua di obrolan kita malam ini. Sampai nanti. Selamat malam dan salam sehat selalu untuk semuanya. Terima kasih Mbak Tati. Malam. Ya. Ya. Saya Ovin ya. Sampai nanti. Ya. Bye. Take care semua.